Halo teman-teman, jumpa lagi ya di channel aku, channel Rahmat Motovlog. Oke teman-teman, di video kali ini aku ingin mengupdate berita atau info jelang MotoGP Qatar 2025 yang akan berlangsung minggu ini teman-teman ya. Dan yang pertama ingin aku cari yaitu tentang Marquez dan Francesco Bagnaia teman-teman ya. Dimana seri MotoGP Qatar 2025 ini akan menjadi ajang balas dendam Marc Marquez kepada khususnya Pecco Bagnaia teman-teman ya. Karena kemarin di Austin Marc Marquez gagal mendapatkan poin di race utama teman-teman ya. Selain dari Marc Marquez juga di MotoGP Qatar 2025 ini akan menjadi ajang pembuktian buat Alex Marquez, di mana Alex Marquez sekarang memuncaki klasmen atau memimpin klasmen setelah seri Austin kemarin teman-teman ya. Alex Marquez admin yakin di seri Qatar ini ingin membuktikan bahwa dia bisa memuncaki klasmen sementara itu selain karena dia konsisten mendulang poin setiap balapan, pasti mau membuktikan bahwa dia juga bisa podium 1 teman-teman ya. Karena secara nggak langsung motor yang dipakai Alex Marquez dan Marc Marquez basicnya adalah sama, yaitu GP 2024. Dan yang selanjutnya adalah Pecco Bagnaia teman-teman ya. Pecco Bagnaia di sirkuit Losail Qatar ini adalah sirkuit favorit Pecco Bagnaia. Dan jelas ada kemungkinan juga di Qatar ini Pecco Bagnaia bisa kembali lagi memenangkan seri Qatar. Karena di tahun 2024 atau tahun lalu Pecco Bagnaia bisa finish di podium 1 teman-teman ya, disusul Brad Binder dan Martin. Waktu tahun lalu Marc Marquez bisa finish di posisi 4 teman-teman ya, dengan mesin yang basicnya jauh berbeda. Tetapi di tahun ini Marquez dan Pecco Bagnaia menggunakan mesin yang sama, senjata yang sama, dan admin yakin di seri Qatar ini akan menjadi ajang balas dendam Marquez untuk bisa memuncaki klasemen sementara setelah MotoGP Qatar teman-teman ya. Oke teman-teman, selanjutnya ada info dari Martin teman-teman ya, yang dijadwalkan akan comeback di seri Qatar sesuai jadwal teman-teman ya, setelah lolos tes kesehatan. Tetapi nanti tanggal 10 Martin akan melakukan tes ulang kesehatan apakah dia diizinkan ikut balapan atau tidak. Jadi jawaban bisa ikut balapan nanti setelah pemeriksaan akhir di tanggal 10 nanti teman-teman ya. Dan yang ketiga yaitu tentang Pedro Acosta teman-teman ya. Ternyata Pedro Acosta sekarang menjadi bintang bisa dibilang teman-teman ya. Menjadi rider yang jadi rebutan di beberapa tim teman-teman ya. Salah satunya adalah VR46 yang jelas berminat dengan Pedro Acosta, di mana Valentino Rossi sendiri menyebut bahwa Acosta anti Marquez teman-teman ya. Makanya Valentino Rossi sendiri terang-terangan ingin menggait Pedro Acosta, karena menurut Valentino Rossi yang bisa menghentikan dominasi Marquez nanti adalah Pedro Acosta, bukan Pecco Bagnaia teman-teman ya. Itu menurut seorang legenda Valentino Rossi. Dan tim yang kedua yang menginginkan Pedro Acosta yaitu Repsol Honda teman-teman ya. Karena Repsol Honda ingin menyiapkan Pedro Acosta di seri 2027 dan menduetkan dengan Toprak teman-teman ya. Dan itu semua sebenarnya masih rumor, tapi sudah santer beredar. Dan yang lebih hot lagi, kemarin setelah balapan di Austin teman-teman ya, ternyata Prima Pramac juga tertarik dengan Pedro Acosta, di mana Paolo Campinotti tertangkap kamera bisa dibilang mengobrol ya dengan Pedro Acosta setelah seri balapan di Austin teman-teman ya. Dan Campinotti juga berbisik-bisik kepada Pedro, intinya sih membuka pintu buat Pedro Acosta jika dia ingin hengkang dari KTM teman-teman ya. Karena di sela-sela
obrolannya tadi, Pedro Acosta menyuruh Campinotti untuk ngobrol langsung dengan manajer Pedro, teman-teman ya. Makanya di sini juga jadi tanda tanya. Apa reaksi dari tim atau pabrikan KTM setelah tahu bahwa Pedro Acosta diincar banyak tim di MotoGP, teman-teman ya. Kayak gitu. Dan yang selanjutnya teman-teman ya, masih tentang Repsol Honda teman-teman ya, atau dari kubu Honda teman-teman ya. Ada rumor mengatakan bahwa Zarco akan dipromosiin ke Repsol Honda tahun depan menggantikan Luca Marini teman-teman ya. Karena Luca Marini kontraknya di tahun ini habis. Dan secara prestasi jelas-jelas Zarco lebih baik daripada Luca Marini. Walaupun Alberto Puig sendiri berujar bahwa masukan dari Luca Marini ini sangat bagus buat pengembangan Honda, sangat presisi dan selalu memberi jalan keluar pada setiap masalah di Honda teman-teman ya. Tetapi apa mau dikata, karena performa dari Luca Marini selama 2 seri ini atau ini memasuki musim yang kedua belum menunjukkan perkembangan yang signifikan teman-teman ya. Malah lebih baik atau lebih bagus Johann Zarco di LCR Honda teman-temannya. Itu rumornya teman-teman ya. Ya, tapi nanti kita lihat aja ke depannya gimana. Apakah emang Luca Marini turun kasa dalam artian dia bisa dilempar ke tim satelit atau gimana, kita juga nggak pernah tahu. Karena di belakang Luca Marini itu ada seorang Valentino Rossi teman-temannya. Dan di situ teman-teman tahulah bahwa Valentino Rossi di situ mempunyai pengaruh yang besar di MotoGP teman-teman ya. Dan sekarang yang terakhir teman-teman ya, prediksi admin tentang MotoGP Qatar atau seri Qatar 2025. Kalau melihat dari race yang kemarin di tahun 2024 atau seri 2024, di mana pemenang race utama kemarin di tahun 2024 yang pertama Pecco Bagnaia, yang kedua Brad Binder, dan yang ketiga Martin teman-teman ya. Tetapi perlu teman-teman ingat di posisi di 4 atau di belakang Martin itu ada Marc Marquez teman-teman ya. Di posisi keempat dengan gap kalau nggak salah sekitar 3 detik di belakang Francesco Bagnaia teman-teman ya. Tetapi selisih atau gap 3 detik tadi dengan motor yang jauh berbeda dibanding dengan motor-motor yang dipakai Pecco Bagnaia teman-teman ya. Makanya kemungkinan besar seri race Qatar ini akan tetap didominasi 3 nama, yaitu Marc Marquez, Alex Marquez, dan Pecco Bagnaia teman-teman ya. Tapi kalau admin sendiri untuk di Qatar kali ini, admin menjagokan Marc Marquez di posisi pertama, yang kedua Pecco Bagnaia, dan yang ketiga Alex Marquez teman-teman ya. Itu kalau prediksi admin ya. Tetapi mungkin teman-teman yang di rumah punya prediksi yang lain. Mungkin yang juara 1 Pecco Bagnaia atau siapa, silahkan coret-coret di kolom komentar teman-teman ya. Walaupun kita juga nggak bisa mengesampingkan seorang Fabio De Gea yang jelas-jelas performanya sudah mulai membaik. Lagi tren positif karena kemarin bisa podium. Terus juga kita juga tidak bisa menyampingkan seorang Johann Zarco yang sampai saat ini rekor top speednya belum ada yang mecahin. Terus jangan lupa dengan Morbidelli yang performanya sudah mulai baik dengan GP24. Nah, kalau menurut teman-teman sendiri, siapa yang akan menjadi juara seri Qatar 2025 teman-teman ya? Maka silakan coret di kolom komentar ya. Dan seperti biasa teman-teman ya, mungkin video ini cukup sekian, biar nggak terlalu panjang durasinya ya. Dan seperti biasa, jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Dan jika teman-teman tidak suka, tinggal di skip aja dan sampai jumpa di video-video aku selanjutnya ya. Dadah.